Di tengah lautan yang indah terletak Kepulauan Maluku, sebuah daerah kaya akan sejarah dan budaya, namun di balik keindahan ini tersimpan kisah perjuangan yang tak terlupakan. Pada tahun 1950, sebuah gerakan berani muncul dari sudut Indonesia yang terabaikan, Republik Maluku Selatan. Dengan harapan untuk meraih kemerdekaan, para pemimpin dan masyarakat Maluku bangkit melawan ketidakpuasan yang telah lama terbenam. Kita akan menyelami asal-muasal pemberontakan RMS, mengungkap alasan dibalik perjuangan mereka dan menelusuri dampaknya hingga hari ini. Mari kita menyelami sejarah yang membentuk identitas Maluku dan mengenang perjuangan untuk meraih keadilan. Asal-muasal pemberontakan Republik Maluku Selatan berakar dari ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pemerintahan pusat Indonesia setelah kemerdekaan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya pemberontakan ini adalah sejarah penjajahan. Maluku pernah dijajah oleh Belanda, dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, banyak penduduk Maluku merasa bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan oleh pemerintahan baru yang terbentuk. Ketidakpuasan terhadap otonomi pun menjadi salah satu penyebab faktor dari asal-muasal pemberontakan Republik Maluku Selatan. Banyak orang Maluku merasa bahwa daerah mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat lebih banyak menguntungkan Jawa, sehingga masyarakat Maluku merasa terpinggirkan. Dan juga identitas dan budaya. Masyarakat Maluku memiliki identitas budaya yang kuat. Ada keinginan untuk mengelola sendiri wilayah dan sumber daya mereka, serta mengembangkan budaya lokal tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Dan juga adanya kehadiran tokoh-tokoh lokal. Pemimpin lokal seperti Christian Sumokil muncul sebagai tokoh yang mengekspresikan ketidakpuasan ini dan menyerukan pembentukan negara merdeka. Sumokil dan para pendukungnya berusaha untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari Belanda, yang dianggap memiliki keterikatan sejarah dengan Maluku. Krisis ekonomi dan sosial. Ketika kondisi ekonomi dan sosial Maluku pasca perang juga berkontribusi pada ketidakpuasan. Banyak orang yang menghadapi kesulitan dan merasa bahwa pemerintahan pusat tidak memberikan solusi yang memadai. Puncak dari ketidakpuasan ini terjadi pada 25 April 1950, ketika Republik Maluku Selatan atau RMS secara resmi dideklarasikan, menandai awal pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ya, sebelum Republik Maluku Selatan diproklamasikan, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar menyebarkan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan daerah Maluku. Di sisi lain, Somokil, yaitu mantan jaksa negara Indonesia Timur, mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI pun dimasukkan ke penjara. Nah, setelah diproklamasikannya RMS pada 25 April 1950, pemerintah Maluku mengikrarkan bahwa RMS sudah lepas dari NIP dan juga NIRS. Pada saat yang sama, muncullah pemberitaan bahwa KNIL dari Belanda melindungi para proklamator Maluku Selatan. Keterlibatan KNIL ini memicu kecurigaan pihak Indonesia, sehingga Dr. J. Leimena diutus untuk menyampaikan permintaan damai agar RMS tetap tergabung dengan NKRI. Langkah ini pun ditolak, yang mengakibatkan terjadinya ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, yang kemudian menguasai kota Ambon pada awal November 1950. Perjuangan gerilya kecil-kecilan pun terus dilanjutkan di Pulau Seram sampai 1962, hingga pada akhirnya di 12 Desember 1963, Sumokil dapat ditangkap dan dihadapkan pada mahkamah militer luar biasa di Jakarta, di mana ia dijatuhi hukuman mati dan menandakan berakhirnya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan penyelesaian dari gerakan separatisme RMS atau Republik Maluku Selatan. Untuk mengatasi separatisme ini, pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan militer dalam operasi yang disebut Operasi Maluku I dan II. Pada tahun 1950, tentara Indonesia berhasil merebut kembali Ambon
yang merupakan pusat gerakan RMS, dan memulihkan kontrol di wilayah tersebut. Meski demikian, beberapa pendukung RMS, termasuk Soumokil, melarikan diri ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Soumokil sendiri ditangkap pada tahun 1963 dan dieksekusi pada tahun 1966. Selain pendekatan militer, pemerintah juga menggunakan pendekatan diplomatik dengan komunitas internasional, termasuk pemerintah Belanda, karena sebagian besar eksil RMS berada di Belanda. Pada akhirnya, meski gerakan RMS terus ada di pengasingan, pengaruhnya menurun, dan situasi di Maluku relatif lebih stabil setelah operasi militer dan kebijakan integrasi yang telah dilakukan pemerintah tersebut.